Tes satu. Cek satu. Tes 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 tes. Cek satu. Satu tes tes. Cek cek cek. Halo 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 ya. Cek cek satu. Cek cek tes. Cek cek. Ini apa sih mas? Aku lupa mas kalau ini. Kalau di atasnya mid.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jemaat dan tamu yang telah berada di ruang ibadah. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah khusus peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas Saudara Nurdani Tanda Negara dengan Saudari Aqualina. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh secara pribadi. Kami mengundang jemaat untuk berdiri, menyambut mempelai. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Engkau sungguh baik.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Mempelai yang berbahagia, keluarga besar dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 127 ayatnya yang pertama mengingatkan kita akan hal yang demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari kita ungkapkan hati kita dalam lagu tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kini kita akan tunduk dalam doa, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang cerah hari ini. Di hadapan kami juga ada sepasang kekasih, anak-anak-Mu Dani dan Lina. Engkau yang terus berkenan memberkati kami semua, dan untuk itu kini berkati kami pula dengan sabda-Mu, supaya janji pernikahan Dani dan Lina, juga hidup perkawinan mereka menjadi berkat bagi orang tua, keluarga besar,
juga kami semua. Inilah kami, bersabdalah, kami siap sedia untuk mendengar dan melakukannya. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua. Terpuji-pujilah Engkau. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan saya baca dan kita renungkan terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kisah perkawinan di Kana, demikian dituturkan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, secara khusus Dani dan Lina. Kehidupan perkawinan adalah kehidupan yang menyenangkan, bahkan didambakan oleh banyak orang. Mungkin perlu mic supaya saya bisa ngobrol dengan Dani dan Lina. Ya. Mas Dani dan Mbak Lina, sudah kenal berapa lama? Nah, mari kita lihat cocok enggak mereka begitu ya. Yang satu kita dengar Mas Dani, menurut Mas Dani sudah ketemu berapa lama? Berapa tahun? 3 tahun, Pak. Ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Mbak Lina benar 3 tahun? Benar, Pak. Ya? Benar. Oh, benar. Karena kalau yang satu jawabannya tidak 3 tahun, kita harus bertanya lagi. Yang ditemui sebelumnya siapa begitu ya? Oke. Dulu ketemu pertama di mana Mbak Lina dengan Mas Dani? Jadi sales, Pak. Sales, sama-sama kerja. Betul Mbak Lina? Betul, Pak. Oke, ya. Nah, yang berikutnya. Mas Dani, apa yang membuat Mas Dani terkesan dengan Mbak Lina sehingga kemudian berpacaran sampai 3 tahun dan hari ini sampai di ruangan ini untuk sebentar lagi mengikat janji pernikahan. Apa yang membuat Mas Dani terkesan? Apa yang menarik dari Mbak Lina? Baik pengertian, Pak. Baik dan pengertian. Diingat-ingat Mbak Lina, itu yang membuat Mas Dani terkesan baik dan
Pengertian. Mbak Lina, apa yang membuat Mbak Lina mau diajak Mas Dani pacaran dan kemudian hari ini akan mengikat janji perkawinan? Sudah jodohnya Pak dari Tuhan. Sudah jodohnya dari Tuhan. Oke, yakin sekali begitu ya. Tapi apa yang membuat terkesan? Apa yang menarik dari Mas Dani sehingga mau diajak pacaran dan kemudian menikah? Pengertian Pak. Pengertian. Oke, sama-sama punya pengertian. Nah, Mas Dani, selama 3 tahun pacaran dan sampai hari ini, apa kekurangan Mbak Lina yang kami boleh tahu? Ada kekurangannya? Emosian Pak, Ya? emosian. Emosian begitu ya. Oke, ya karena ditinggal-tinggal terus LDR begitu ya. Nah, sekarang Mbak Lina, apa yang Mbak Lina bisa ceritakan ke kami atau sampaikan kami kekurangan Mas Dani? Plim. Ya? Pak. Plim-plan. Oh ya, suka berubah-ubah pendapat begitu ya. Ya maklum LDR begitu ya. LDR-nya sudah berapa lama ya? 2 tahun Pak. 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, pacaran 3 tahun, 2 tahun LDR, Bapak Ibu bisa membayangkan begitu ya. Ya, kisah perkawinan di Kana hendak mengingatkan kita semua punya mimpi kehidupan perkawinan termasuk pesta yang diselenggarakan itu sempurna. Tidak ada kekurangan, semua diharapkan baik-baik saja. Tapi apa dikata? Sebetulnya tidak satu pun dari kita menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh sempurna. Berharap kesempurnaan baik, tetapi kekurangan adalah bagian yang lain dari kehidupan kita. Atas masyarakat atau orang-orang Yahudi, pesta perkawinan itu 7 hari. Dan mungkin juga ada keluarga-keluarga kita di Tanah Batak sana semangat bikin pesta 7 hari, atau keluarga Tionghoa tertentu menyelenggarakan pesta juga 7 hari. Dimanapun ada pesta, seringkali ada perjumpaan orang-orang yang dikenal atau orang-orang yang lama tidak berjumpa, juga orang-orang yang tidak dikenal. Dan ketika ada yang kurang dalam pesta, juga dalam kehidupan perkawinan, pasti kegelisahan muncul. Sama seperti tadi ketika saya bertanya ke Mas Dani dan Mbak Lina, apa yang kurang dari Lina, apa yang kurang dari Dani? Itu bagian dari kehidupan kita semua. Kita boleh berharap punya pasangan yang sempurna, tapi faktanya tidak satu pun dari kita sesungguhnya menjadi orang-orang yang sempurna, baik untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain, dan juga untuk orang yang kita cintai. Tapi bacaan kita hari ini sekaligus hendak mengingatkan kita, selain kekurangan itu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, dari pesta perkawinan kita, fokus pada solusi menyelesaikan masalah, bukan fokus sekedar kita punya masalah apa. Ibu Yesus ketika tahu di pesta itu anggurnya kurang, tidak ribut menyoal, ini gimana sih panitianya, kerja enggak becus, baru separuh perjalanan dari 7 hari, kok bisa-bisanya anggur kurang. Kalau kita emosional, tentu kita akan terjebak hanya pada menyoal anggurnya kurang dan menyalahkan orang lain. Seringkali kemudian menjadi semakin emosi kita, karena kok bisa-bisanya baru separuh perjalanan
anggur yang menjadi simbol kehormatan di pesta itu habis. Kemungkinannya salah perhitungan atau memang panitianya semaunya sendiri mengerjakan pekerjaan, atau memang ada kemungkinan yang lain. Karena anggurnya nikmat, jadilah orang-orang menikmati anggur yang memang menjadi penghangat pesta itu, menikmati sampai puas. Kalau itu yang terjadi, mestinya pemimpin pesta senang. Tapi persoalannya, mencari anggur yang terbaik dalam waktu yang singkat bukanlah hal yang mudah. Dani, Lina, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, berhadapan dengan rupa-rupa keterbatasan dan bahkan kekurangan di perjalanan kehidupan perkawinan, hal yang biasa dialami semua keluarga, semua pasangan. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan, kalau berhadapan dengan kekurangan, jangan hanya menyoal kenapa kurang, tapi fokuslah pada solusi, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan rupa-rupa persoalan yang kita hadapi. Marah boleh marah, tapi tetap fokus pada solusi menyelesaikan masalah. Tersinggung boleh, tapi terbatas. Batasi perasaan tidak suka, tersinggung. Fokusnya kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Jangan hanya pada kata-kata yang tidak enak kita dengar dari pasangan kita karena emosi, tapi cari solusi, cari jalan keluar yang terbaik. Maria memberi contoh, mereka kekurangan anggur dan berkata-kata apa adanya kepada putranya, Sang Kristus. Kata-kata yang disampaikan juga pendek, mereka kehabisan anggur. Memang Maria mendapatkan respon, mau apakah engkau daripada aku ibu, saatku belum tiba. Seolah-olah tidak ada yang akan diperbuat oleh sang putra mendengar jawaban itu. Tetapi karena iman Maria, ia kemudian berkata-kata bukan kepada pemimpin pesta, penanggung jawab acara, tapi justru berkata-kata kepada para pelayan, orang-orang yang seringkali tidak diperhitungkan, bukan penanggung jawab pesta itu. Seringkali mereka juga budak, bukan orang-orang merdeka. Dani, Lina, juga Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sabda ini sekaligus mengingatkan kita dua hal. Pentingnya hidup beriman, dan yang kedua, berkolaborasi, bekerja sama dengan siapa saja. Hargai siapapun yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Dan Maria memberi contoh itu. Dia tidak marah-marah kepada pemimpin pesta. Dia justru datang kepada para budak, para pelayan, dan berkata, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Dan di ibadah ini menjadi nats. Kali ini saya mengingatkan Dani dan Lina, apa yang dikatakan Tuhan kepadamu, lakukanlah itu. Niscaya ada berkat, bahkan mujizat dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu.
para pelayan itu tidak protes. Bukankah yang habis itu anggur? Kalau menggunakan logika akal sehat, mestinya mereka disuruh pergi ke kampung sebelah, ngutang, pinjem anggur di tempat orang mau menyelenggarakan pesta, nanti diganti. Atau beli di tempat yang memang jualan anggur. Tapi Tuhan Yesus ketika datang kepada para pelayan itu, perintahnya di luar hal yang bisa kita nalar. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Yang kurang itu anggur. Perintah Tuhan Yesus mengisi gentong-gentong yang airnya untuk pembasuhan kaki penuh dengan air. Dan tidak kira-kira satu gentong itu isinya bisa 80 liter atau 120 liter. Jumlah yang sangat banyak. Butuh energi yang cukup besar untuk ngisi gentong 80 liter atau 120 liter. Tapi dari tempat yang kotor itulah muncul anggur yang terbaik. Dan kisah ini sekaligus hendak mengingatkan kita. Mujizat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita bisa hadir lewat gentong kotor. Melalui budak-budak pelayan-pelayan yang tidak diperhitungkan orang lain. Namanya pun tidak dicatat di Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui sabda ini pula kita sekalian diingatkan bahwa menjalani kehidupan perkawinan tidak bisa sendiri. Kita butuh support dari orang-orang yang kita kenal, tapi juga orang-orang yang tidak kita kenal. Dan inilah mujizat yang pertama yang diselenggarakan Tuhan Yesus. Mujizatnya tidak diselenggarakan di tempat ibadah. Mujizatnya justru diadakan di pesta perkawinan dan ketika mereka kekurangan anggur. Dani dan Dina, jalanilah kehidupan perkawinan sebagai orang-orang yang dianugerahi martabat yang dari Tuhan. Jalanilah kehidupan perkawinan dengan bahagia dan hargailah semua orang. Ya orang tua kalian, juga orang-orang siapapun yang Tuhan perkenankan berjumpa dengan kalian. Dari sanalah kita akan merasakan Tuhan berkarya, baik melalui kita, juga orang-orang di sekitar kita. Selamat memasuki kehidupan perkawinan, selamat memuliakan Tuhan. Sekali lagi, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh atas kita. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Yang oleh sabda
kembali. Kini di tengah-tengah kegembiraan kita, mari kita juga menunaikan tugas imamat kita untuk juga mendoakan orang-orang yang perlu kita doakan dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, di tengah-tengah kegembiraan kami, di tengah-tengah sukacita mempelai orang tua dan keluarga besar, perkenankan kami mengingat orang-orang lain di sekitar kehidupan kami, untuk kami bawa dalam doa pada kesempatan ini. Kami mohon berkat untuk mereka yang pada saat ini sedang berhadapan dengan rupa-rupa musibah dalam kehidupan mereka, baik itu banjir, tanah longsor, dan rupa-rupa musibah yang lain, bahkan konflik di tengah-tengah keluarga atau lingkungan di mana mereka berada. Berkatilah mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Kami juga mohon berkat untuk kedamaian di negeri kami ini, pembangunan-pembangunan yang terus diupayakan merata di seluruh pelosok negeri kami ini, kiranya juga dapat terwujud dengan baik. Berkati para pemimpin negeri kami ini, Presiden, Wakil Presiden, juga jajaran kabinet, demikian pula pemerintah daerah, baik gubernur hingga di tingkat kelurahan ataupun desa. Engkau yang menghadirkan berkat bagi negeri kami ini. Jauhkan kami semua juga dari krisis yang memang sekarang ini sedang dihadapi negara-negara di seluruh dunia. Kami berharap krisis global dapat terkendali, bahkan dapat dikendalikan oleh pemerintah kami, sehingga kami terus beroleh kedamaian, kemajuan, dan berkat untuk menjalani kehidupan. Tuhan, kini kami juga mohon berkat untuk kerukunan hidup umat beragama di negeri kami ini, juga di seluruh dunia. Engkau yang menghadirkan berkat bagi kami dalam rupa-rupa perbedaan yang Engkau ciptakan. Mampukan kami semua untuk saling menghargai, saling mendukung, dan dapat menjadi rekan seperjalanan dalam siarah kehidupan anugerah Tuhan. Ya Allah, kini kami menyerahkan mempelai kami, Nurdani Tandra Negara, dan Aqualina, beserta orang tua dan keluarga besar, untuk beroleh berkat atas kehidupan mereka. Kami menyerahkan semuanya dalam berkat Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan memasuki peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Saudara Nurdani Tandra Negara dan Saudari Aqualina, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara berdua diteguhkan dan perkawinan saudara berdua diberkati. Dalam ibadah khusus ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara berdua dengan disaksikan oleh keluarga dan jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Untuk itu perhatikanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai dan dihormati di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Lina tadi juga telah mengungkapkan kenapa memilih Mas Dani.
di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Yang kedua, tujuan pernikahan Kristiani. Tujuan pernikahan Kristiani yang pertama diingatkan untuk membentuk persekutuan hidup suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Hiduplah dalam perkawinan dalam totalitas. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan saudara berdua. Yang ketiga, perhatikanlah nasihat dan janji Tuhan berikut ini. Hendaklah sebagai suami istri saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Ingatlah akan Efesus pasal 5, utamanya ayat 22 dan 25. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ingatlah sabda Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 3 sampai yang keempat. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Mazmur 128 ayatnya yang pertama, juga Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah anak itu secara Kristiani dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi mari kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami. Saudara Nurdani Tandra Negara dan saudari Aqua Lina datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini dan di sepanjang umur kehidupan mereka. Amin. Kini saudara dan Nurdani Tandra Negara dan saudari Aqualina dipersilakan untuk berdiri. Mic-nya boleh digunakan. Dipastikan menyala mic-nya. Salah, tes. Ya. Saudara Nurdani Tandra Negara dan saudari Aqualina yang dikasihi Tuhan. Jawablah pertanyaan yang akan saya sampaikan ini dengan jelas dan tegas, supaya orang tua kalian, keluarga besar dan jemaat yang hadir, baik dalam ruang ibadah ini maupun di tempat masing-masing secara live streaming, bisa mendengarkan ungkapan hati saudara berdua. Saudara Nurdani Tandra Negara dan saudari Aqualina yang dikasihi Tuhan. Apakah sudah berdua sungguh-sungguh bersedia memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab saudara Nurdani Tandra Negara dan saudari Aqualina?
Ya, kami bersedia. Terpujilah Tuhan. Jemaat dimohon untuk bersama-sama bangkit berdiri. Sekarang dipersilahkan untuk bergandengan dan maju ke depan. Oke. Berhadapan-hadapan dan berjabat tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus orang tua dan keluarga besar, saksikanlah ungkapan janji pernikahan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Sekarang ucapkanlah janji pernikahan sudah berdua, satu kepada yang lain dengan sungguh-sungguh. Saudara Nurdani Tandra Negara, ungkapkanlah ungkapan hati saudara. Cek. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya Nurdani Tandra Negara mengaku dan menyatakan bahwa Aqualina adalah istri saya. Karunia Tuhan, saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, serta setia baik pada waktu suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sesuai dengan kewajiban suami yang baik, sampai maut memisahkan kami. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Demikian pula Saudari Aqualina, ungkapkanlah janji pernikahan saudari. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya, Aqualina, mengaku dan menyatakan bahwa Nurdani Tandra Negara adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, serta setia baik pada waktu suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sesuai dengan kewajiban istri yang baik sampai maut memisahkan kami. Terpujilah Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Kini cincin perkawinan akan disematkan. Kepada petugas dipersilakan untuk maju. Saudara Dani dan Lina, kedua cincin ini yang sudah pilih untuk menandai ikatan cinta kasih sudah berdua. Berkilau indah menawan. Demikian kiranya juga kehidupan perkawinan sudah berdua. Terlihat indah dan bahkan menawan di hadapan orang tua, keluarga besar, dan siapapun, dan terutama di hadapan Tuhan. Kedua cincin ini dibuat tanpa ujung, tanpa pangkal. Demikian juga hendaknya kehidupan perkawinan sudah berdua. Langgeng selama-lamanya. Saudara Nurdani Tandra Negara, kenakanlah cincin ini pada jari manis istri saudara, sambil mengungkapkan apa yang ada dalam lubuk hati saudara. Aqualina, saya mengambilmu sebagai istri, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Pelan-pelan saja.
Demikian juga Saudari Aqualina, kenakanlah cincin ini pada jari manis suami saudari, sambil mengungkapkan apa yang ada dalam lubuk hati saudari. Nurdani Tanda Negara, saya menyambutmu sebagai suami, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Sekarang mempelai dipersilakan untuk berlutut. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri, senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Jadilah berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Kita serahkan keluarga yang baru ini dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah senantiasa keluarga yang baru ini, agar mereka dapat hidup berbahagia dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan perkawinan mereka. Berkatilah jerih payah kerja dan pelayanan mereka bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah orang tua dan keluarga besar mereka. Kiranya kebahagiaan dan anugerah yang dari Tuhan juga ada pada mereka semua. Terpuji-pujilah Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mempelai dipersilakan untuk berdiri, berhadapan-hadapan kembali, dan Mas Dani, kini ungkapkanlah ungkapan cinta saudara kepada Mbak Lina dengan memberikan ciuman. Dipersilakan. Juru fotonya? Ya, oke. Diulang? Oke, diulang sekali lagi Mas Dani kata juru fotonya. Oke, ya. Oke, berikan aplaus. Kini dipersilakan berbalik menghadap ke jemaat. Majelis akan menyerahkan surat tanda peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Betul, Mas Dani sudah di sana aja, di sebelah kanan. Saudara Nurdani Tanda Negara dan Saudari Aqualina, gereja dan masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang syah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan perkawinan saudara berdua diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan yang hadir di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Kini terimalah surat peneguhan dan pernikahan dan pemberkatan perkawinan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah saudara Nurdani Tanda Negara dan saudari Aqualina sebagai keluarga baru di tengah-tengah kehidupan dan persekutuan kita. Dukunglah mereka terus dalam doa kepada Tuhan supaya kehidupan mereka berbahagia. Kita berikan aplaus atas mereka. Kini surat boleh diambil, juga bunga. Ya.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Dani dan Lina ingat benar akan firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kini mereka akan datang kepada orang tua dengan menyampaikan ungkapan terima kasih, dan sebagai anak bagaimanapun mereka pernah berbuat salah. Karena itu mereka juga akan meminta maaf, dan yang terpenting dari orang tua adalah doa dan restu. Dipersilahkan datang kepada orang tua. Silakan. Mempelai dipersilakan duduk kembali di tempat yang sudah disediakan. Mas Dani di sebelah kanan, oke ya.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mempelai dan keluarga besar yang berbahagia, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur bagi Tuhan. Kita dasari persembahan kita dari Ibrani 13 ayat yang 15 ke 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Menyanyikan NKB 13 bait 1 sampai 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan syukur kita dengan berdoa, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama beribadah dan mengucap syukur dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan dari Saudara Nurdani dan Saudari Aqualina. Dengan ini kami memberikan persembahan, baik persembahan kantong, persembahan sulung, persembahan kotak. Kiranya Tuhan terima dan sucikan agar persembahan ini berkati Tuhan bagi para pengelola persembahan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat untuk tetap berdiri. Mempelai, orang tua, dan keluarga besar yang berbahagia serta jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, hiduplah berbahagia, dan muliakanlah Tuhan senantiasa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kini kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Telah kita saksikan bersama peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudara Nurdani Tandranegara dan Saudari Aqualina. Gimana Mas Dani dan Mbak Lina? Merasa lega? Saya mau mengucapkan selamat berbahagia langgeng sampai maut memisahkan. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan dua sambutan. Sambutan yang pertama nanti dari majelis, lalu yang kedua sambutan dari keluarga. Setelah itu nanti ada sesi foto dan selanjutnya memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan segera mendengarkan sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Majelis GKJ Pangkalan Jati yang akan disampaikan oleh Diaken Kristiari. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia-Nya yang memungkinkan kita semua dapat berkumpul di tempat ini dan menyaksikan merayakan persatuan dan pernikahan kudus antara Saudara Dani dengan Saudari Lina dalam ikatan pernikahan kudus. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati, kami mengucapkan selamat kepada kedua mempelai atas pernikahan kudus ini. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan cinta Mas Dani dengan Mbak Lina. Pernikahan adalah anugerah Tuhan, sebuah panggilan untuk saling mengasihi, menghormati, dan melayani. Marilah kita membina keluarga yang didasari oleh iman, doa, dan kasih Kristus. Kami berdoa agar Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, kasih dalam membina keluarga yang baru. Kiranya rumah tangga yang baru ini menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Kami jemaat dan Majelis Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai, kepada Bapak Ibu masing-masing pasangan. Kiranya kasih Tuhan Yesus terus membahagiakan dan menjadi damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, selamat pagi.